Dunia hiburan dan hukum Indonesia diguncang oleh sebuah rekaman video yang meski amatir memiliki daya ledak setara bom. Subjeknya adalah seorang pria, wajahnya sengaja disamarkan dan suaranya diubah. Namun pesannya menembus langsung ke jantung kasus yang sedang berlangsung. Saya disuruh. Dua kata ini yang diucapkan oleh sosok yang kini diyakini sebagai eksekutor lapangan telah menjadi detonator yang memicu babak baru dalam drama hukum aktor Ahmad Zoni. Ini bukan lagi sekadar gosip di forum daring atau spekulasi tak berdasar. Kemunculan video ini secara fundamental mengubah status isu. Dari teori konspirasi menjadi bukti potensial yang kini berada di radar pihak berwajib. Pengakuan ini secara eksplisit menuduh adanya upaya setup atau penjebakan yang disengaja terhadap Zoni. Kekuatan rekaman ini terletak pada kesederhanaan klaimnya yang mengerikan, bahwa kasus narkotika yang kembali menjerat Zoni bukanlah murni kesalahannya, melainkan hasil dari skenario yang dirancang pihak lain. Video ini, yang langsung viral, tidak hanya menyulut kembali api penyelidikan, tetapi juga mengarahkan amarah dan kecurigaan publik ke arah yang sama sekali baru, jauh melampaui drama kecanduan pribadi menjadi sebuah dugaan konspirasi kriminal tingkat tinggi. Sebelum video pengakuan ini meledak, nama Amimar Haldi Sabri sedang menikmati citra yang nyaris sempurna di mata publik. Ia adalah sosok low profile yang dikenal religius, dianggap sebagai imam dan pelindung baru bagi Irish Bella pasca perceraiannya yang penuh gejolak. Ia adalah antitesis dari Ahmad Zoni, representasi dari kehidupan baru yang damai, stabil, dan jauh dari kontroversi. Namun dalam sekejap, video Saya Disuruh secara brutal meruntuhkan citra tersebut. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, implikasi dari pengakuan sang eksekutor bahwa ada yang menyuruh secara instan dan masif diarahkan publik kepada Haldi Sabri. Logika publik berjalan sederhana. Siapa yang paling diuntungkan dari jatuhnya Ahmad Zoni? Sebagai suami baru, Haldi diposisikan oleh narasi publik sebagai sosok yang memiliki motif terkuat untuk membersihkan masa lalu istrinya dan memastikan Zoni tidak lagi menjadi gangguan. Dalam semalam, citranya berubah dari sosok penyelamat yang dihormati menjadi target utama dugaan konspirasi. Bayang-bayang dugaan perantak kasat mata dalam drama hukum Zoni kini menggantikan citra damai yang telah ia bangun, menjadikannya pusat dari pusaran badai opini publik. Kasus Ahmad Zoni awalnya dibingkai sebagai sebuah tragedi pribadi, perjuangan seorang figur publik yang berulang kali jatuh ke dalam lubang yang sama, yakni penyalahgunaan narkoba. Simpati publik terbelah antara iba dan kekecewaan. Namun, detonasi video Saya Disuruh telah mengubah dinamika narasi ini sebesar 180 derajat. Apa yang semula dianggap sebagai isu kesehatan mental dan adiksi pribadi, kini bertransformasi total menjadi dugaan skenario besar yang melibatkan konspirasi kriminal. Fokusnya bergeser dari apakah Zoni bisa sembuh menjadi siapa yang menjebak Zoni. Perubahan ini sangat krusial. Ini bukan lagi sekadar drama selebritas yang menghiasi infotainment, melainkan dugaan adanya obstruction of justice atau perintangan keadilan dan rekayasa hukum. Publik kini disuguhkan drama hukum yang jauh lebih kompleks dan kelam. Pertanyaan yang muncul di benak masyarakat bukan lagi tentang kelemahan Zoni, melainkan tentang seberapa jauh seseorang atau sekelompok orang rela melanggar hukum hanya untuk mencapai tujuan pribadi dalam sebuah drama rumah tangga. Reaksi publik terhadap video pengakuan ini menunjukkan sebuah fenomena sosial yang tak terhindarkan. Masyarakat telah beralih fungsi dari konsumen pasif menjadi detektif online yang aktif. Begitu rekaman itu menyebar, media sosial dalam hitungan jam berubah menjadi ruang investigasi raksasa. Warganet tidak lagi sekadar berkomentar. Mereka secara kolektif membedah setiap frame video, mencoba menganalisis intonasi suara yang disamarkan, dan yang paling penting, menyusun timeline peristiwa. Mereka dengan gigih menyambungkan titik-titik yang terkisah, kapan Zoni bercerai, kapan Irish Bella menikah lagi, kapan Zoni kembali ditangkap, dan kapan video ini muncul. Setiap unggahan lama Haldi Sabri dan Irish Bella kini ditelisik ulang, dicari makna terselubung. Cocok logi ini, meskipun seringkali didasarkan pada spekulasi, menciptakan tekanan publik yang luar biasa masif. Kegemparan ini memaksa isu tersebut keluar dari ranah digital dan mendarat di meja pihak berwajib. Ini adalah demonstrasi nyata bagaimana dalam era digital, opini publik yang terkonsolidasi dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang memaksa adanya transparansi dan tindakan hukum. Disinilah letak perbedaan terbesar antara kasus ini dan ribuan gosip selebritas lainnya. Dinding tebal yang biasanya memisahkan spekulasi liar di media sosial dengan proses hukum yang serius, kini telah runtuh.
Pihak berwajib yang semula mungkin terkesan menjaga jarak, kini dipaksa untuk buka suara akibat tekanan publik dan bobot tuduhan dalam video tersebut. Kepolisian secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengabaikan rekaman viral itu. Mereka menyatakan tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap video tersebut untuk memverifikasi keasliannya dan menelusuri klaim yang ada di dalamnya. Ini adalah titik krusial. Konfirmasi ini secara instan meningkatkan status isu. Dari yang awalnya hanya dugaan netizen, kini menjadi penyelidikan terbuka. Artinya, tuduhan yang beredar di dunia maya kini memiliki bobot hukum. Konsekuensi dari langkah ini sangat nyata. Potensi adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut-sebut terlibat, termasuk Haldi Sabri, kini menjadi sangat mungkin dan bukan lagi sekadar fiksi penggemar. Di tengah hiruk-pikuk yang menyeret nama mantan suami dan suami barunya, satu sosok justru memilih diam membisu, Irish Bella. Aktris yang dikenal kalem dan selalu berhasil menjaga citranya ini mendadak terseret dalam badai opini paling dahsyat dalam karirnya. Keterlibatannya bersifat pasif. Ia menjadi sasaran karena statusnya sebagai istri Haldi Sabri dan mantan istri Amar Zoni. Namun, dalam krisis, diam bukanlah emas. Keheningan Irish Bella justru menjadi misteri terbesar yang paling banyak ditafsirkan. Netizen terbelah tajam. Sebagian membela, meyakini Bella adalah korban yang tidak tahu apa-apa, terjebak di antara dua pria dalam hidupnya. Namun, kubu lain mulai mempertanyakan diamnya. Apakah itu strategi damage control untuk menghindari komentar yang dapat memperkeruh situasi? Ataukah, seperti yang dituduhkan narasi liar, diamnya adalah upaya untuk menyembunyikan sesuatu? Tanpa klarifikasi yang tegas, narasi liar yang menghubungkannya dengan konspirasi ini berpotensi merusak karir dan citra ibu yang kuat yang telah ia bangun bertahun-tahun hanya karena ia berada di titik temu drama ini. Mustahil sebuah skenario penjebakan selevel ini, jika terbukti benar, dilakukan tanpa pendorong atau motif yang sangat kuat. Penyelidikan publik dan kini penyelidikan resmi berfokus pada 3 poros utama motif. Poros pertama adalah uang. Muncul spekulasi bahwa sang eksekutor lapangan dibayar puluhan juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa aktor di balik layar memiliki sumber daya finansial yang signifikan untuk merancang dan mengeksekusi rencana ini. Ini bukan pekerjaan amatir, ini adalah operasi terencana yang membutuhkan modal. Poros kedua adalah dendam, ini adalah motif yang lebih kelam dan personal. Ada dugaan bahwa ini adalah puncak dari konflik yang belum terselesaikan atau dendam pribadi antara pihak-pihak yang terlibat, di mana Amar Zoni menjadi sasaran utama untuk dihancurkan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial. Motif dendam ini, jika benar, akan membuka kotak Pandora yang jauh lebih rumit tentang hubungan personal yang terjadi di balik layar selama ini, yang mungkin jauh dari citra harmonis yang ditampilkan di media. Poros motif ketiga adalah yang paling sensitif dan paling banyak dibicarakan. Reputasi. Dalam dunia selebritas, reputasi dan citra adalah mata uang yang paling berharga. Menjaga image bersih sangat penting untuk menjaga aliran endorsement dan simpati publik. Banyak pihak berpendapat bahwa ini adalah upaya ekstrim untuk menyelamatkan citra sebuah keluarga baru. Amar Zoni, dengan masalah hukumnya yang berulang, dapat dianggap sebagai beban atau bayang-bayang masa lalu yang terus mengganggu citra keluarga baru Irish Bella dan Haldi Sabri. Narasi ini berspekulasi bahwa upaya penjebakan ini, jika benar, adalah langkah keji yang diambil untuk membersihkan nama dan menjauhkan diri secara permanen dari kontroversi masa lalu. Publik menilai bahwa jika motif ini terbukti, ini adalah langkah yang terlalu jauh dan tidak manusiawi. Ini mengubah drama keluarga menjadi sebuah strategi manajemen krisis yang dingin dan kejam, di mana reputasi dianggap lebih berharga daripada kebebasan seseorang. Pada akhirnya, kasus Saya Disuruh ini telah berevolusi dari sekedar berita infotainment. Ini bukan lagi hanya krisis hukum bagi Amar Zoni, atau krisis reputasi bagi Haldi Sabri dan Irish Bella. Ini telah menjadi krisis kepercayaan skala nasional yang berpotensi menyeret kredibilitas proses penegakan hukum itu sendiri. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah sistem hukum kita begitu rapuh sehingga bisa dipesan atau direkayasa untuk menjebak seseorang? Publik ini menanti dengan napas tertahan. Semua mata tertuju pada kepolisian.
Apakah mereka akan mampu mengupas tuntas dugaan rekayasa ini hingga ke akarnya, mengidentifikasi dalang intelektual di baliknya, dan menyajikannya secara transparan? Ataukah kasus ini hanya akan berakhir dengan klarifikasi samar yang memadamkan api sesaat tanpa pernah mengungkap kebenaran yang utuh? Yang ditunggu publik bukan lagi gosip, tetapi pengungkapan kebenaran dan pengembalian keadilan dalam drama yang penuh intrik ini.